Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan. Kali ini kita akan mereview salah satu Linux baru dan sangat menarik. Ini adalah Linux yang berasal dari negara Prancis. Ini adalah Kaizen Linux. Untuk Anda yang tertarik untuk menggunakan Kaizen Linux, Anda bisa mendapatkan informasi lebih lanjut di website resminya di kaizenlinux.org, dan di sini Anda bisa mendapatkan informasi bahwa distribusi Linux ini ditujukan untuk profesional IT, ya, kalangan profesional. Meskipun demikian, nanti kita akan melihat bahwa Linux ini ternyata tidak hanya untuk profesional saja, tapi untuk kebutuhan harian sehari-hari pun sangat cocok. Nah, apa saja yang menarik dari Kaizen Linux? Ini yang pertama kita tengok dari first release-nya, ini baru 14 September 2019, jadi masih ya sangat baru. Kemudian berdasarkan Debian, tapi tunggu sebentar, mungkin image Debian selama ini adalah kalau Linux yang menggunakan basis Debian itu cenderungnya paket-paket softwarenya ini agak outdated ya, agak jadul. Tapi ini menggunakan Debian yang versi testing, jadi softwarenya sudah lebih baru. Dan yang paling menarik lagi adalah release mode-nya. Di sini sistemnya tidak point release, tidak seperti Ubuntu 20.04, 20.10. Di sini sistemnya rolling release seperti yang digunakan oleh Arch Linux. Ya, jadi ini seperti membuat spesies baru dari Debian tapi versi yang rolling release. Ini berasal dari Prancis dan tujuannya sebagai toolbox untuk network dan sistem administrator. Ya, untuk Anda yang sedang tertarik untuk mempelajari network administrator atau sistem administrator, Kaizen Linux ini sangat patut untuk Anda pertimbangkan. Ada banyak tools yang disediakan di sini, mulai dari ya tools untuk virtualization, automation, containerization, network lab dengan GNS3 dan banyak lagi. Nanti kita akan tengok berapa paket yang ada di sini. Kemudian kalau Anda ingin mendownloadnya, Anda bisa ke halaman download dan ada beberapa desktop environment yang ditawarkan. Yang menjadi flagship dari Kaizen Linux ini adalah desktop environment yang Mate, ya, ukurannya 3,7 GB. Kemudian ada juga yang versi KDE 4 GB, XFCE 3,5 GB, LXDE 3,6 GB. Kemudian ada juga yang sistem rescue, kemudian versi konsol dan net install yang ukurannya lebih kecil tapi tentu saja untuk kebutuhan yang lebih khusus. Dan yang kita review saat ini yang sedang saya gunakan ini adalah versi yang LXDE. Ya, saya perlu mencoba Kaizen Linux atau Linux lain yang kategorinya lebih ringan, karena banyak dari Anda yang menanyakan Linux yang ringan apa. Nah, Linux yang ringan itu umumnya yang menggunakan basis LXDE, XFCE atau Mate, tapi dari ketiganya LXDE cenderung yang paling ringan. Tapi itu masalah preferensi. Untuk Anda yang ingin mendapatkan Kaizen Linux dengan versi desktop environment yang lain, Anda bisa memilih sesuai dengan selera Anda. Hanya beda tampilannya saja sesuai selera, tapi toolsnya seharusnya relatif sama. Oke, kemudian apakah Kaizen Linux ini sudah ada di DistroWatch? Ya, ternyata sudah ada di nomor 94, tapi ini bukan berarti sangat buruk, tidak. Bahkan menurut informasi yang saya baca, Kaizen Linux ini berhasil masuk dalam top 100 daftar DistroWatch hanya dalam 2 bulan, dan ini performanya naik 125 hits per day dari sehari sebelumnya 124, dan tentu saja ini sebuah prestasi tersendiri. Dan untuk informasi detailnya Anda juga bisa mendapatkan infonya di sini di bagian khusus tentang Kaizen Linux, ya, ini logonya seperti ini. Kemudian ya versi rolling release-nya yang untuk menandai rollingnya yang terbaru versi 1.8 baru dirilis tanggal 4 Agustus kemarin. Kemudian ya di sini informasinya hampir sama, package manajemennya apt, rolling release. Kemudian paket-paket yang ada di sini ya tidak semuanya berwarna hijau, tapi tentu saja paket bawaan yang lain akan sangat menarik. Ratingnya sementara 7, tapi hanya dari 4 review, tidak ada masalah. Kemudian kita cek dulu dari performa sistemnya secara internal. Kali ini saya tidak menginstal NeoFetch secara manual karena Kaizen Linux ini sudah menyediakan NeoFetch by default. Dan kalau Anda cermati dari sisi memorinya terlebih dahulu dengan alokasi RAM 2,1 GB yang saya berikan,
Memori yang terpakai di sini 1,4 GB. Tunggu dulu, ini adalah kondisi ketika Firefox sedang menjalankan 4 tab. Saat tidak menjalankan aplikasi apapun, ya tadi ketika baru dinyalakan, kondisi idlenya hanya sekitar 530-an MB sampai 580 MB. Itu termasuk ringan. Oke, kemudian ya meskipun ringan, tentu saja untuk era-era seperti sekarang ini Anda tentu saja diharapkan memiliki RAM paling tidak 4 GB untuk kenyamanan penggunaan. Kemudian dari informasi yang ada di atas, ini OS-nya Kaizen GNU Linux 18 64 bit. Di sini saya jalankan di VirtualBox, kernelnya 510. Oke. Package-nya. Nah, ini yang menarik. Package-nya ini ada 3000-an package yang tentu saja itu cukup besar karena ukurannya juga 3,6 GB untuk yang versi LXDE ini. Kemudian shell-nya ini ZSH58, desktop environment LXDE, WM Openbox. Ya, seperti itu untuk informasi sistemnya. Jadi Anda bisa ya menyesuaikan dengan sistem yang Anda miliki. Kalau sistemnya cukup besar, Anda bisa mempertimbangkan untuk yang mate, atau untuk Anda penyuka grafis yang lebih transparan, lebih customizable, Anda bisa mempertimbangkan yang KDE. Oke, kita cek dari sisi tampilan. Ini adalah tampilan khas dari LXDE. Panel di bawah ya cukup tradisional ala-ala Windows XP mungkin zaman dulu, tapi di sini sudah ada tambahan congki untuk informasi sistem, dan saat ini RAM yang terpakai hanya 28%. Anda bisa mendapatkan informasi seperti itu dalam sekali pandang saja. Kemudian di bagian bawah informasi ya tanggal dan sebagainya, termasuk untuk switch ke virtual desktop yang lain juga bisa dilakukan dengan mudah. Lalu dari sisi start menu, ya kesan pertama start menu yang ada di sini sangat minimalis sekali. Oke, jangan-jangan aplikasinya sedikit. Itu kesan pertamanya. Kita mulai dari yang bagian atas. Saat Anda masuk ke bagian atas ini ada dua kategori application dan screen, dan ternyata ada sub menu yang ada di sana. Ya, sampai VirtualBox, graphic, lefty, network communication. Ya, ini tools yang biasa digunakan oleh network administrator. Tentu saja saya tidak bisa menjelaskannya satu persatu. Ya, administration semuanya ada. Ketika saya menjalankan Kaizen Linux ini pertama kali, kesan pertama, ternyata ini Linux spesialis, seperti kalau kita menguji coba Black Arts macam itu. Ya, sampai di sini kesannya seperti itu. Kemudian begitu masuk ke Kaizen Linux menu yang kedua, ya di sini mulai terlihat lebih banyak lagi tools yang ada. DHCP, DNS ini network administrator sekali, GNS3 untuk Anda yang bermain dengan virtualisasi OS. Kemudian monitoring, Ether app, scanner dan sebagainya. Sampai di sini saya mulai merasa, ini mirip seperti Kali Linux. Jadi untuk Anda yang tertarik dengan menggunakan Kali Linux bisa juga mempertimbangkan ini, karena ya sesuatu yang baru, layak dicoba. Termasuk di sini untuk WiFi juga ada Aircrack NG. Tentu saja Anda sudah familiar dengan ini, WiFi security, ping dan sebagainya. Untuk sistem juga sistem backup, ya karena sistem administrator kadang membutuhkan fitur backup, FTP, Microsoft PowerShell juga sudah ada, remote administration, kemudian sysop. Nah di sini Ansible, AWS, Docker, LXC, ini apa saya juga belum tahu, Azure, tapi yang jelas ini sistem operation untuk Anda yang akan bermain dengan dunia DevOps. Ya tentu saja ini akan menarik. Virtualisasi sudah ada QEMU dan VirtualBox. Oke, file system, ya manajemen file system, hampir semua tipe file system ada di sini semua. Dan rekomendasi dari Kaizen Linux kalau Anda ingin menginstal Kaizen Linux adalah PTRFS, karena nanti akan menciptakan snapshot untuk aplikasi yang Anda install. Oke, kemudian ada cloning, compress, decompress, data protection, data recovery, disk analysis, hardware untuk informasi hardware, malware scan ya untuk ya semacam menganalisis virus seperti itu. Kemudian untuk mount, partitioning, temperature analysis, tool for password, termasuk brute force, crack. Dan satu yang menarik perhatian saya, di sini sudah ada Balena Etcher by default. Ini tools yang selalu saya gunakan kalau ingin membuat live USB. Sudah ada by default selain DJF, LDD dan DD.
Kemudian various analysis, miscellaneous tool, ini banyak, ada Kaizen update dan sebagainya, tentu untuk memanage Kaizen Linux itu sendiri. Kemudian services, ya sangat banyak sekali. Untuk Anda yang pemula, mungkin ya untuk pemula seperti saya di bidang network administration, system administration, tentu saja ini agak overwhelmed, tapi untuk belajar tentu saja ini sudah lebih dari cukup. Kita sudah mendapatkan tools yang sangat banyak, nanti tinggal kita pelajari, oh ini fungsinya untuk apa, ya seperti itu. Terutama untuk Anda anak SMK, mungkin mahasiswa IT yang ingin terjun di bidang komputer yang lebih mendalam lagi, Anda patut mempertimbangkan ini. Kemudian kalau kita hanya melihat dua submenu yang ada di atas ini, Debian dan Kaizen Linux, kesannya seperti Black Arch atau Kali Linux ya untuk kebutuhan hacking semacam itu. Tapi ternyata di sini ada user application, dan sampai di sini saya pola bikinnya sudah mulai berubah. Loh, ternyata kebutuhan sehari-hari pun sudah ada di sini, sudah ya tipikal aksesoris biasa. Grafik di sini yang menarik, sudah ada game by default. Kemudian ada LibreOffice Draw, yang berarti ya ini pasti LibreOffice sudah ada by default paketnya. Untuk internet dilog, untuk download torrent, ini yang selalu saya pakai untuk mendownload file-file Linux yang lewat torrent. Firefox tentu saja sebuah standar wajib, Hexchat, QBittorrent, kemudian Thunderbird ya. Oke, untuk Office, LibreOffice ini versi berapa? Kalau kita lihat splash screen-nya, nanti pasti kita bisa melihat versinya. Ya, ini sudah versi 7 ke atas. Ini tentu saja suatu berita yang menggembirakan, karena Linux lain yang menggunakan basis Debian seperti Deepin yang sedang saya pakai saat ini pun LibreOffice-nya masih versi 6. Ya agak mengenaskan memang, karena memang basisnya Debian yang stable, tapi di sini karena basisnya Debian testing dan sudah mendapatkan paket LibreOffice yang terbaru, ya ini tentu saja sebuah kabar yang sangat bagus. Sudah versi 7, kemudian user application, programming. Nah, untuk Anda yang ingin coding, di sini sudah ada VS Codium. Namanya mungkin tidak asing karena VS Codium ini adalah semacam versi open source-nya dari Microsoft Visual Studio Code, dan secara tampilan juga sama sebenarnya, hanya beda branding saja. Gampangannya seperti itu. Jadi saat di sini sampai di posisi ini, Anda sudah bisa mulai menyimpulkan bahwa Kaizen Linux ini selain untuk sistem administration, kemudian network administration, ini juga bisa untuk coding ya, karena terkadang untuk melakukan administrasi sebuah sistem kita perlu menyiapkan kode program otomatisasi, dan tentu saja itu membutuhkan text editor. Ya memang sudah ada text editor bawaannya, akan tetapi agar lebih profesional kan kita membutuhkan tools yang lebih profesional juga. Kemudian meskipun ini ditujukan untuk profesional IT yang kelihatannya kerjaan sangat serius, tapi di sini juga virtual multimedianya juga sudah ada. Alex Music Simple Music Player, ya ini intinya player musik gitu ya. Dan selain musik player ada MPV, video player, SM player juga sudah ada, dan VLC tentu saja. Kodek multimedia normalnya kalau sebuah distribusi Linux menyatakan VLC, ini berarti kodek multimedia itu sudah ada by default, semuanya sudah siap pakai. Dan di websitenya pun sudah diterangkan kalau kita menginstal Linux ini tanpa koneksi internet ya, jadi langsung terinstall, dan nyaris semuanya yang kita butuhkan sudah ada. Ya, jadi kebutuhan Office, multimedia, sampai pekerjaan sudah ada di sini. Kemudian sistem tool juga, disk management, Kaizen terminal, ini standar. Preferences, ya ini untuk monitoring, mengelola tampilan dari LXDE, mulai dari Bluetooth Manager, command setting, default look application, desktop preferences, dan sebagainya. Ini untuk pengaturan LXDE-nya saja. Tadi saya menyampaikan kalau Linux ini juga bisa untuk coding. Apakah di sini sudah ada compiler yang disertakan? Normalnya iya, tapi kita tengok saja. Ya, yang pertama selalu saya cek adalah C compiler. Oke, C sudah ada. C++ bagaimana? Sudah ada juga. Python pasti sudah ada, karena scriptnya banyak menggunakan Python. Python 392 sudah sangat cukup. Dan biasanya kalau sebuah Linux menyertakan tools untuk jaringan, pasti sudah ada Ruby. Oke, sudah ada Ruby versi 274. Kemudian Perl pasti juga sudah tersedia. Ya, Perl versi 5.
MySQL di sini juga sudah ada. Oke, database sudah ada. Ya, jadi paling yang tinggal Anda butuhkan hanyalah Apache ya. Tapi itu sudah bisa dilakukan dengan perintah sudo apt install Apache 2. Ya, karena menggunakan basis Debian, tentu saja cara menginstalnya juga layaknya keluarga Debian dan Ubuntu dengan perintah sudo apt install. Jadi tidak ada masalah untuk Anda yang saat ini mungkin sedang ada di persimpangan kegalauan. Oh, saya kok pakai Debian atau keluarga Ubuntu, bosan ingin mencoba yang rolling release seperti Arch, tapi tetap tidak bisa meninggalkan kebiasaan pakai sudo apt. Kaizen Linux ini bisa Anda pertimbangkan karena sistemnya rolling release seperti Arch Linux. Jadi kelebihan Arch Linux ada di sini. Tapi ini menggunakan Debian, basis Debian yang kita kenal. Nah, tentu saja ini juga bisa menjadi pertimbangan untuk Anda. Oke, kemudian dari sisi kustomisasi tampilan seperti apa? Ya, karena menggunakan basis LXDE di sini tidak akan se-customizable kalau menggunakan KDE tentu saja. Jadi Anda bisa mendownload sesuai selera Anda saja dulu, tapi minimal untuk LXDE ini kita bisa melakukan customize look and feel. Di sini tim Kaizen Linux juga menyatakan themes bawaan ya yang bisa Anda kombinasikan sesuai dengan selera Anda, termasuk untuk colornya, termasuk untuk icon theme-nya. Di sini mereka sudah membuat icon sendiri, dan kalau Anda ingin membuat tampilan yang ya berbeda agar menyamarkan kalau ini bukan Kaizen Linux, tidak masalah. Oke, kursor, window border, other. Kemudian untuk wallpaper di sini yang saya tahu di sini hanya ada wallpaper bawaannya yang warna merah ini. Ya, semuanya tampilannya sama. Oke, itu dari sisi kustomisasi tampilan. Kemudian untuk menginstalnya seperti apa? Di sini tidak ada menu untuk instalasi. Di sini tidak ada Calamares, tidak ada Ubiquiti, karena ini menggunakan pendekatan yang mirip seperti Debian karena ditujukan untuk sistem yang kadang dibutuhkan secara live. Maka di sini adalah mode yang live. Kalau Anda ingin menginstalnya saat booting dari USB atau dari DVD, Anda akan mendapatkan pilihan untuk booting dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Perancis, Portugis, Italia, dan di bagian bawah akan ada menu Kaizen Linux install. Dan proses instalasinya secara sekilas sama dengan yang digunakan oleh Debian. Jadi kalau Anda yang pernah mengetahui cara install Debian dengan tampilan yang ya mohon maaf agak jadul itu karena memang modenya GUI tapi di GUI seperti terminal ya, seperti itulah, agak jadul, tentu saja akan cukup familiar dengan itu karena satu basis dengan Debian. Oke, seperti itu untuk instalasinya. Dan kesimpulannya seperti apa Kaizen Linux ini? Yang jelas sejujurnya saat saya mencoba Linux ini tadi ketika di booting pertama kali, kesan pertamanya ini sangat teknis, ini teknikal sekali. Tapi begitu sampai di bagian bawah ternyata ini bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Saya mulai berdebar-debar, ini Linux yang bisa menjadi kompetitor kuat untuk Anda yang tertarik Kali Linux, Parrot OS. Nah, ini ada pendatang baru namanya Kaizen Linux. Ya, silakan Anda coba, silakan Anda rasakan bagaimana Linux baru ini performanya seperti apa, apakah ada bugnya. Dan yang jelas ini Linux yang masih baru, masih dalam tahap pengembangan, tapi hanya dalam 2 bulan sudah masuk ke rankingnya DistroWatch. Oke, seperti itu saja. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.